Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Akbar Luhur Pamungkas dengan NIM B1240475, yang kedua Faisal Rianto dengan NIM B1240479, kemudian Renggana Bayu Wardono dengan NIM B1240484, kemudian Musli Baru Ilmi dengan NIM B100240495, kemudian yang kelima ada Novi Himawan dengan NIM B100240503. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana strategi HD dalam rekrutmen dan seleksi karyawan perusahaan Apple atau Apple Company. Yaitu perencanaan kebutuhan SDM, menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan. Pada bagian ini, perencanaan kebutuhan SDM melakukan proses untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang tepat sesuai kebutuhan. Pertama, menentukan jumlah karyawan dan jenis keterampilan yang dibutuhkan, misalnya untuk produksi iPhone, pengembangan teknologi atau operasional App Store. Kemudian, memprediksi kebutuhan masa depan seperti peluncuran iPhone baru, pembukaan Apple Store. Yaitu memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Hal ini penting terutama saat akan meluncurkan produk baru atau membuka toko baru, sehingga perusahaan dapat menyediakan SDM yang memadai. Kemudian yang terakhir ada menyiapkan anggaran gaji dan pelatihan. Menyiapkan anggaran untuk gaji dan pelatihan karyawan agar proses kerja tetap efektif. Dengan perencanaan SDM yang baik, Apple bisa memastikan semua kegiatan berjalan lancar dan sesuai target perusahaan. Lalu langkah yang selanjutnya adalah rekrutmen, seperti menentukan sumber pelamar, dapat dari internal yang berupa promosi pegawai lama, lalu yang kedua adalah eksternal, yaitu pelamar dari luar. Lalu tugas selanjutnya adalah membuat dan menyebarkan job posting, seperti membuat deskripsi pekerjaan yang jelas dan syarat kandidat. Lalu tugas yang terakhir adalah menarik talenta terbaik melalui employer branding Apple, seperti menampilkan citra Apple sebagai perusahaan kelas dunia agar bertalenta terbaik dan menjadi tertarik. Yang ketiga, seleksi. Perusahaan biasanya lewat beberapa tahap. Yang pertama, screening CV dan tes teknis, yaitu menyaring kandidat awal dan mengecek kemampuan dasar. Yang kedua, wawancara HR, user dan cultural fit, yaitu melihat kepribadian, kecocokan dengan tim, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, background check, yaitu memastikan integritas, riwayat kerja, dan data kandidat yang benar. Setelah lolos seleksi, tahapan selanjutnya yaitu keputusan dan penawaran. Yang pertama ada menentukan kandidat terbaik bersama manajer divisi. Ini adalah proses evaluasi akhir di mana tim sumber daya manusia dan manajer divisi bekerja sama untuk memilih pelamar yang paling memenuhi syarat untuk posisi yang tersedia. Yang kedua, menyusun job offer seperti gaji, benefit, posisi, lokasi kerja. Setelah kandidat terbaik dipilih, perusahaan menyediakan tawaran kerja formal. Tawaran ini mencakup rincian penting seperti besaran gaji, tunjangan, atau fasilitas tambahan. Yang ketiga, ada negosiasi dan finalisasi kontrak. Kandidat memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan tawaran tersebut dan jika perlu melakukan renegosiasi terkait syarat-syarat tertentu seperti gaji, benefit. Setelah kedua belah pihak sepakat, proses ini diakhiri dengan penandatanganan kontrak kerja secara resmi. Dan yang terakhir, setelah karyawan yang akan diterima ada orientasi dan pelatihan. Setelah penerimaan, SDM harus memastikan karyawan baru cepat beradaptasi. Yang pertama, program orientasi, pengenalan budaya Apple dan nilai inti, inovasi, privasi, kualitas tinggi. Kemudian ada penjelasan struktur organisasi dan peran masing-masing tim. Dan ada tur fasilitas seperti kantor, lab, pabrik, Apple Store, dan lain-lain. Kemudian ada pengenalan sistem kerja dan SOP Apple. Dalam program pelatihan ada beberapa jenis pelatihan, seperti pelatihan teknis, pelatihan soft skill, pelatihan produk, dan mentorship. Pelatihan teknis, penggunaan perangkat Apple, internal, software engineering tools, keamanan data. Pelatihan soft skill seperti komunikasi profesional, kerja tim, inovasi kreatif. Dalam pelatihan produk, memahami detail fitur iPhone terbaru, teknologi chipset, kamera, dan sistem operasi iOS. Mentorship, karyawan baru didampingi mentor selama beberapa minggu agar lebih cepat produktif. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.